Good morning, everyone. Today we are going to discuss about how to find or how to determine the root of quadratic equations by using the quadratic formula. Okay, let me share my PowerPoint. Oke, jadi minggu lalu kita telah belajar bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran atau dengan metode pemfaktoran. Nah, hari ini sebelum kita menuju ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu dengan cara menggunakan rumus kuadratik, saya akan ingatkan kembali ya dengan satu contoh soal bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran ya. Oke. Misalkan soal seperti ini ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, disikat kembali, yaitu kita tentukan ya nilai A, B, dan C dari persamaan tersebut ya. Jadi A, B, C itu adalah koefisien dari variabel yang ada di persamaan ini ya. A adalah variabel daripada x kuadrat ya, A adalah koefisien dari variabel x kuadrat, kemudian B itu adalah koefisien dari variabel x, kemudian C itu adalah konstanta gitu ya. Oke, A sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 16, kemudian C-nya itu sama dengan 55. Gitu ya. Kemudian langkah kedua kita kalikan itu ya, cari hasil A dengan C-nya, sehingga ini adalah 1 kali 55, sehingga adalah 55. Kemudian ini langkah kedua ya. Kemudian langkah ketiga itu kita cari faktor dari 55 jika dijumlahkan hasilnya negatif 16 gitu ya. Ya, tentunya faktor dari 55 kalau kita jumlahkan yang menghasilkan negatif 16 itu tidak lain adalah negatif 11 dan negatif 5. Sehingga dari sini kita tahu bahwa negatif 11 ini adalah B-nya ya, dan negatif 5 ini adalah Q-nya. Oke. Langkah keempat, nah, kita akan bentuk ke dalam faktor-faktor dari persamaan kuadrat itu sendiri ya. X plus P, X plus Q dengan 0. Ya. Jadi X min 11 dikalikan dengan X min 5 sama dengan 0. Ya. Nah, langkah terakhir, itu langkah kelima, kita cari akar-akar ya atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini gitu ya. Yang pertama X min 11 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 11 ya. Kemudian ini X1 gitu ya. Kemudian yang kedua itu X min 5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 5. Nah, ini adalah X2. Oke, dari sini kita dapatkan bahwa akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 16X plus 55 sama dengan 0 adalah 11 dan 5. Ya. Nah, ini juga telah kalian pelajari minggu lalu, jadi saya tidak akan mengulas lebih dalam. Nah, sekarang we will discuss the next topic ya, how to find the root of quadratic equations by using quadratic formula. Okay.
pada prinsipnya, jadi rumus persamaan kuadrat ini diperoleh dari prinsip ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, rumus ini kita kenal dengan rumus kuadratik gitu ya, atau orang bilang gitu ya, rumus ini adalah rumus ABC gitu ya. Entah dari mana dia bisa mendapatkan rumus ABC, mungkin karena ini melibatkan huruf A, B, dan C yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah koefisien dari variabel-variabel daripada persamaan kuadrat itu sendiri. Ya, nah, mungkin sebagian dari kalian punya pertanyaan atau wonder ya, bertanya-tanya bagaimana sih kok bisa namanya X12 gitu ya. Jadi X12 itu artinya kita akan mendapatkan X1 dan X2 sekaligus dari rumus ini gitu ya. Maka dipersingkatlah menjadi X12. Kalian boleh bilangnya menggunakan rumus ABC ya. Boleh juga bilangnya dengan rumus kuadratik atau dengan rumus X12. Boleh. Ya, yang mana kalian lebih suka silahkan. Ya. Oke. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di B kuadrat min 4AC ini adalah rumus apa kemarin? Determinan. Ya. Determinan ini kita gunakan untuk menentukan apakah persamaan kuadrat tersebut memiliki dua solusi, satu solusi, atau dia tidak memiliki solusi real. Gitu ya. Ingat, semesta pemikiran kita hari ini adalah di sistem bilangan real, sehingga kalau dia diskriminannya kurang dari 0, maka kita katakan dia itu tidak memiliki penyelesaian real atau tidak memiliki akar-akar real. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan contoh ya. Tentukanlah penyelesaian dari 4x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan atau determine the value of A, B, and C. Ya, jadi kalian tentukan dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Ya, nilai A-nya itu adalah 4, B-nya adalah negatif 5, C-nya adalah 1. Oke, nah, ini lebih mudah. Ya, kalian bisa gunakan ini untuk berbagai soal ya di persamaan kuadrat. Ya, biasanya ini untuk kalian langkah kedua itu tentukan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus ini, rumus kuadratik tadi ya. Langsung saja kita gunakan rumus kuadratiknya. Oke, gimana rumusnya tadi? X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat. Sorry ya. Tadi B kuadrat negatif 4 kali A kali C gitu ya per 2. Nah, ingat ya, pada prinsipnya bilangan di bawah akar itu harus lebih besar sama dengan 0, tidak boleh negatif gitu ya. Dia kalau negatif nanti dia akan menjadi bilangan imajiner. Itu bukan semesta pembicaraan kita kali ini. Oke, langsung kita substitusi saja nilai-nilai ini ke dalam persamaannya ya. Jadinya ini sama dengan B-nya berapa? Negatif 5 ya. Negatif 5 plus minus B kuadrat negatif 5 kuadrat min 4 kali A-nya berapa tadi? 4, C-nya 1. Nah, ini kalian pakai kali dot ya, jangan pakai cross product ya.
Karena nanti kalau pakai cross product itu kita agak sulit membedakan antara variabel X dengan cross product. Ya, pakai dot karena kan sudah kelasnya mulai tinggi ya. 2A, A-nya 4. Oke. Nah, ini kita kalkulasi atau kita hitung ya, negatif kali negatif adalah positif kan gitu ya. Plus minus akar negatif 5 kali negatif 5 adalah 25. 4 kali 4 16 ya, dikurangi 16. Jadi kali 1 ya 16 per 8 ya. Ini sama dengan 5 plus minus akar 9 per 8. Ini sama dengan 5 plus minus 3 per 8. Gitu ya. Nah, ini saya tulis di sampingnya aja karena di bawahnya cukup ya. Oke. Nah, ini menjadi 5 plus minus 3 per 8. Oke. Ini langkah kedua. Nah, sekarang langkah ketiga tinggal kalian cari hasilnya. Langsung ini, lebih cepat nih. Maka X1 itu kita pakai yang positif atau pakai yang plusnya. Sehingga ini X1-nya adalah 5 tambah 3 per 8. Ini sama dengan berapa? 8 per 8. Itu sama dengan 1. Kemudian X2-nya sama dengan kalian gunakan yang di bawahannya nih. Yang negatif 5 kurang 3 per 8. Sama dengan 2 per 8. Itu sama dengan 1 per 4. Jadi, ya, so, the roots of this quadratic equations are 1/4 and 1. Ya, jadi X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1 per 4. Inilah solusi dari persamaan kuadrat ini. Gitu ya. Oke. Bagaimana kalian bisa memahami ya? Oke, saya rasa ini tidak terlalu sulit bagi kalian karena tinggal kalian substitusi ke dalam persamaan. Ya. Nah, saya harapkan kalian juga banyak berlatih ya di rumah. Coba kalian cari soal-soal persamaan kuadrat. Boleh cari soalnya di buku. Nah, ini saya ambil di buku siswanya. Boleh juga kalian ambil soalnya di di Google gitu ya. Jadi coba kalian terapkan prinsip ini, metode ini. Kemudian bandingkan dengan metode pemfaktoran yang mana lebih mudah. Silakan gunakan yang lebih mudah. Ya. Nah, untuk tugas selanjutnya nanti akan saya posting di psikologi seperti biasa untuk pertemuan ke-10 ya. Jadi kalian silakan foto jawabannya, upload ke soal yang bersangkutan. Oke. Jadi that's all for today. Thank you so much for your attention and see you next week. Goodbye. Good morning. Om Santi, Santi, Santi. Om.